Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana dengan NIM 2209035011107. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester ekonomi makro. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin, yaitu yang pertama definisi pertumbuhan ekonomi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang ketiga definisi pembangunan ekonomi, yang keempat hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta yang kelima tantangan dan peluang dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai materinya. Materi yang pertama yaitu definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan secara berkelanjutan dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ini dapat diukur melalui perubahan dalam produk domestik bruto yang mencakup nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi untuk memproduksi dan menyediakan lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi mencakup beberapa parameter yang mengukur kesehatan dan perkembangan suatu ekonomi. Beberapa indikator utamanya yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, pertumbuhan PDB, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, investasi, indeks harga konsumen, ekspor dan impor, indeks manufaktur dan jasa, inovasi, dan penelitian serta ketidaksetaraan ekonomi. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, contohnya seperti yang pertama kebijakan ekonomi, merujuk pada langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait regulasi, perpajakan, dan kebijakan moneter. Kebijakan yang tepat dapat mendorong investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Contoh lainnya yaitu sumber daya manusia. Ini menyiratkan bahwa kualitas, kuantitas, dan keterampilan tenaga kerja berperan penting. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Setelah internal, ada juga faktor eksternal. Contoh faktor eksternal yaitu globalisasi, melibatkan integrasi ekonomi antara negara melalui perdagangan internasional dan aliran modal. Globalisasi dapat membuka peluang pasar baru, tetapi juga membawa tantangan seperti persaingan yang lebih ketat. Selain globalisasi, ada juga contoh perubahan iklim ekonomi dunia. Ini merujuk pada fluktuasi dan perubahan dalam kondisi ekonomi global seperti perubahan harga komoditas, krisis finansial, atau ketidakstabilan geopolitik. Perubahan ini dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Materi saya yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses bertahap yang melibatkan peluasan dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi suatu negara atau wilayah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perbaikan dalam distribusi pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat secara adil dan berkelanjutan. Materi yang keempat yaitu hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dampak pertumbuhan terhadap pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak positif ini tidak selalu merata.
Kesejahteraan yang merata dan distribusi pendapatan yang adil juga penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan atau tidak seimbang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan masalah lingkungan. Setelahnya, yang kedua yaitu integrasi kebijakan pertumbuhan dan pembangunan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan integrasi kebijakan yang seimbang. Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan distribusi pendapatan yang adil dan perlindungan lingkungan. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus untuk membangun modal manusia yang mendukung pembangunan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga harus menjadi bagian dari strategi menciptakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu tantangan dan peluang dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di dalam tantangan yang pertama ada ketidaksetaraan ekonomi. Ini merujuk pada kesenjangan pendapatan dan kekayaan di antara berbagai lapisan masyarakat. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat kemajuan sosial, menciptakan ketidakstabilan, dan mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat menjadi hambatan serius untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran struktural atau pengangguran pemuda dapat memerlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Setelah ada hambatan, selanjutnya ada peluang. Di dalam peluang, yang pertama ada inovasi teknologi. Adopsi teknologi baru dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi. Inovasi juga dapat menciptakan sektor baru, lapangan kerja, dan peluang bisnis. Selanjutnya yang kedua ada investasi asing. Investasi asing dapat membawa modal, teknologi, dan manajemen yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penting untuk merancang kebijakan yang mendukung investasi asing yang berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat setempat. Dari materi yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua aspek yang saling terkait namun memerlukan perhatian khusus pada faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi, infrastruktur, distribusi pendapatan, dan ketahanan terhadap perubahan ekonomi global. Adanya tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan pengangguran memerlukan strategi yang terintegrasi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Sementara itu, peluang inovasi, teknologi, dan investasi asing dapat menjadi pendorong utama dalam merangsang perkembangan ekonomi. Baik, itulah tadi semua materi yang bisa saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.